Aku tidak pernah terlalu memikirkan bagaimana kalau aku mati. Meskipun aku punya cukup alasan untuk memikirkannya beberapa bulan terakhir ini. Tapi kalaupun pernah, dalam bayanganku kejadiannya bukan seperti ini. Mataku menatap lurus ke seberang ruangan yang panjang itu. Sepasang mata gelap sang pemburu. Dan ia balas menatapku dengan sorot gembira. Setidaknya, itu cara mati yang bagus. Menggantikan orang lain yang aku cintai. Mulia bahkan. Itu pasti ada nilainya. Aku tahu, jika aku tidak pernah datang ke Forks, aku tidak akan mati sekarang. Tetapi, meski ketakutan, aku tidak menyesali keputusan itu. Saat hidup menawarkan impian yang jauh melebihi harapanmu, tidak masuk akal jika kau menangisinya saat hidup itu berakhir. Sang pemburu memberiku senyum ramah ketika melangkah maju untuk membunuhku. Bab 1, Pandangan pertama. 17 Januari 2005. Mam mengantarku ke bandara dengan jendela mobil dibiarkan terbuka. Meski sekarang bulan Januari, langit di Phoenix biru cemerlang dan suhunya 23 derajat Celcius. Aku mengenakan t-shirt favoritku, kaos Monty Python bergambar burung camar dan kelapa yang Mam belikan 2 Natal yang lalu. Sebenarnya sudah tidak begitu pas lagi, tapi itu bukan masalah. Sebentar lagi, aku tidak membutuhkan kaos ini lagi. Di semenanjung Olimpik di barat laut negara bagian Washington, ada sebuah kota kecil bernama Forks yang hampir selalu berselubungkan awan. Hujan turun lebih sering di sana daripada di tempat lain di Amerika Serikat. Dari kota ini, dan dari cuacanya yang suram inilah, Mam melarikan diri sambil membawaku saat aku masih berumur beberapa bulan. Di kota inilah aku dipaksa menghabiskan 1 bulan setiap musim panas sampai usiaku 14 tahun. Itu tahun ketika akhirnya aku mulai membuat ultimatum. 3 musim panas terakhir ini, ayahku, Charlie, berlibur bersamaku di California selama 2 minggu. Namun entah bagaimana ceritanya, aku sekarang justru akan menghabiskan sisa pendidikan SMA-ku di Forks. 1,5 tahun, 18 bulan. Rasanya seperti hukuman penjara. 18 bulan, waktu yang berat. Ketika aku membanting pintu mobil di belakangku, kedengarannya seperti dentang jeruji besi yang mengunci. Oke, itu terlalu melodramatis sih. Imajinasiku memang terlalu aktif, seperti yang selalu Mam katakan padaku. Dan tentu saja, ini pilihanku. Pengasingan ini memang kemauanku sendiri. Bukan berarti itu jadi lebih mudah. Aku mencintai Phoenix. Aku sangat menyukai matahari dan panasnya yang kering, serta kotanya yang besar dan ramai. Dan aku suka sekali tinggal bersama Mam, tempat aku dibutuhkan. Kau tidak perlu melakukannya, kata Mam kepadaku, untuk yang terakhir dari yang ke-100 kalinya, tepat sebelum aku sampai di counter TSA. Ibuku bilang kami sangat mirip satu sama lain, hingga aku bisa menggunakan wajahnya sebagai cermin saat aku bercukur. Itu tidak sepenuhnya benar, walaupun aku memang sama sekali tidak mirip ayahku. Dagu Mam meruncing dan bibirnya penuh. Berbeda denganku, tapi kami memiliki mata yang sama persis. Bagi Mam, mata itu membuatnya terlihat seperti anak-anak. Begitu lebar dan warnanya biru pucat, dan membuatnya sering dikira kakak perempuanku, bukan ibuku. Kami sering sekali mendengar orang berkomentar begitu. Walaupun Mam berpura-pura tidak suka, dalam hatinya ia senang sekali. Bagiku, warna mata biru pucat ini membuatku terlihat kurang muda dan kurang berwibawa. Menatap sepasang mata lebar berbalut sorot kekhawatiran yang sangat mirip mataku itu membuatku panik. Seumur hidup, akulah yang mengurus Mam. Maksudku, aku yakin dulu pasti ada masa ketika, mungkin waktu aku masih mengenakan popok, aku tidak mengurusi tagihan dan dokumen-dokumen, masak, dan hal-hal umum lain yang membutuhkan pikiran jernih. Tapi aku sudah tidak ingat lagi.
Apakah meninggalkan ibuku dan membiarkannya mengatasi semua masalahnya sendiri merupakan keputusan yang tepat? Dulu rasanya begitu. Berbulan-bulan saat aku berjuang untuk mengambil keputusan ini. Tapi sekarang rasanya tak tepat lagi. Tentu saja, sekarang ada Phil yang mendampingi Mom. Jadi, tagihan-tagihan itu mungkin akan dibayar tepat waktu. Bahkan akan selalu tersedia makanan di kulkas, bensin di mobil, dan seseorang yang akan melaporkannya kalau ia tersesat. Ibuku tidak terlalu membutuhkanku lagi. Aku ingin pergi, dustaku. Aku bukan orang yang pandai berbohong, tapi aku sudah begitu sering mengatakan kebohongan itu akhir-akhir ini, hingga sekarang kedengarannya hampir meyakinkan. Sampaikan salamku pada Charlie. Pasti. Sampai ketemu lagi. Ia berjanji. Kau boleh pulang kapanpun kau mau. Aku akan selalu datang begitu kau membutuhkanku. Tapi, aku tahu apa yang harus ia korbankan untuk melakukan hal itu. Tidak perlu mengkhawatirkan aku, desakku. Semua pasti baik-baik saja. Aku sayang padamu, Mom. Ia memelukku erat-erat selama beberapa saat. Kemudian, aku berjalan melewati detektor logam, dan ibuku pun pergi. Penerbangan dari Phoenix ke Seattle ditempuh selama 3 jam, dilanjutkan dengan naik pesawat kecil ke Port Angel selama 1 jam. Kemudian, 1 jam lagi perjalanan naik mobil ke Forks. Perjalanan udara tidak pernah mengusikku. Yang agak kukhawatirkan justru 1 jam semobil dengan Charlie. Charlie menanggapi semua perkembangan baru ini dengan sangat baik. Sepertinya ia benar-benar senang aku datang untuk tinggal bersamanya. Bisa dikatakan secara permanen, untuk pertama kalinya. Ia sudah mendaftarkanku ke SMA, dan akan berusaha mencarikan mobil untukku. Tapi tetap saja, aku terasa canggung. Kami sama-sama bukan orang ekstrovert. Mungkin sifat itu diperlukan bila hidup bersama ibuku. Tapi selain itu, apalagi yang bisa dikatakan? Aku tidak pernah menyembunyikan perasaanku tentang Forks. Ketika pesawat yang kutumpangi mendarat di Port Angels, hujan turun. Itu bukan pertanda, hanya sesuatu yang tak terelakkan. Aku sudah mengucapkan selamat tinggal pada matahari. Charlie sudah menungguku dengan mobil polisinya. Itu juga sudah bisa aku perkirakan. Charlie adalah kepala polisi Swan bagi warga Forks yang baik hati. Motivasi utamaku membeli mobil, walaupun sebenarnya tidak punya uang, adalah karena aku tidak suka berkeliling naik mobil yang atapnya dihiasi lampu merah biru. Hanya mobil polisi yang bisa memperlambat laju mobil lain. Tersandung-sandung, aku turun dari pesawat dan masuk ke dekapan satu lengan Charlie yang canggung. Senang bertemu denganmu, Bill, kata Charlie. Tersenyum sementara ia secara otomatis menahan badanku agar tidak jatuh. Kami saling menepuk pundak masing-masing. Malu-malu, lalu mundur selangkah. Kau tidak banyak berubah. Bagaimana kabarnya? Mam baik-baik saja. Senang bertemu denganmu juga, Dad. Ku tak seharusnya memanggilnya Charlie. Tidak masalah bagimu meninggalkannya. Kami berdua mengerti pertanyaan itu bukan tentang kebahagiaanku, melainkan tentang apakah aku menghindari tanggung jawabku menjaga ibuku. Itulah alasan Charlie tidak pernah menggugat hak perwalian Mam atas aku. Ia tahu Mam membutuhkanku. Ya, aku tidak akan datang ke sini kalau aku tidak yakin. Cukup adil. Aku hanya membawa 2 tas jinjing. Sebagian besar baju Arizonaku terlalu tipis untuk iklim Washington yang dingin. Sama Mam, aku membeli baju-baju musim dingin. Tapi ternyata masih kurang banyak. Aku bisa membawa sendiri kedua tas itu. Tapi Charlie berkeras membawakan salah satunya. Keseimbanganku menjadi goyah. Walaupun aku tidak pernah terlalu seimbang, apalagi sejak tubuhku meninggi dengan cepat. Kakiku tersandung bibir pintu keluar, lalu tasku terayun dan menghantam cowok yang hendak masuk. Oh, sorry. Cowok itu tidak lebih tua dariku, dan tubuhnya jauh lebih pendek. Tapi ia menghampiriku dengan sikap menantang. Aku bisa melihat tato di kedua sisi lehernya. Seorang wanita bertubuh mungil dengan rambut dicat hitam legam menatapku dengan sorot galak di samping cowok itu. Sorry? Ulang wanita itu.
seolah-olah permintaan maafku tadi menyinggung perasaannya. Ya? Kemudian wanita itu menyadari kehadiran Charlie yang mengenakan seragam. Charlie bahkan tidak perlu mengatakan apa-apa. Ia hanya mendatangi cowok itu yang lantas mundur selangkah dan tiba-tiba saja terkesan jauh lebih muda. Lalu wanita itu, yang bibir merah lengketnya mengerucut, ikut mundur. Tanpa berkata apa-apa lagi, mereka menghindariku dan berjalan memasuki terminal kecil itu. Charlie dan aku sama-sama mengangkat bahu. Lucu juga bagaimana gaya kami serupa padahal kami jarang ketemu. Mungkin ini yang disebut genetis. Aku menemukan mobil yang bagus untukmu. Sangat murah, kata Charlie begitu kami duduk di mobil patrolinya dan mulai melaju. Mobil macam apa? Tanyaku curiga. Mendengar Charlie mengatakan mobil yang bagus untukmu, bukan hanya mobil yang bagus. Well, mobil pickup, Chevy. Di mana kau mendapatkannya? Kau ingat Bonnie Black yang tinggal di La Push? La Push adalah reservasi Indian kecil di pinggir pantai dekat situ. Tidak. Dia dan suaminya dulu sering pergi memancing bersama kita saat musim panas. Charlie mengingatkan. Pantas aku tidak ingat. Aku cukup piawai memblokir hal-hal menyakitkan dari ingatanku. Sekarang dia berkursi roda, sambung Charlie ketika aku tidak merespons. Dan karena tidak bisa menyetir lagi, ia menawarkan pickupnya padaku dengan harga murah. Keluaran tahun berapa? Dari ekspresi Charlie, bisa kulihat ini pertanyaan yang ia harap tidak bakal kutanyakan. Well, Bonnie sudah banyak memperbaiki mesinnya. Baru beberapa tahun usianya. Menurutku, apa Charlie mengira aku bakal menyerah semudah itu? Kapan dia membelinya? Kurasa tahun 1984. Apakah dia membelinya dalam kondisi baru? Well, tidak. Kurasa mobil itu keluaran awal tahun 60-an atau setidaknya akhir 50-an. Charlie mengakui dengan malu-malu. Dad, aku tidak tahu apa-apa tentang mobil. Jadi aku tidak bakal bisa memperbaikinya kalau rusak. Dan aku tidak sanggup membayar montir. Percayalah, Bo, barangnya masih bagus. Zaman sekarang, mesin mobil tidak lagi dibuat setangguh dulu. Barangnya, kupikir dalam hati. Istilah itu mengandung berbagai kemungkinan. Setidaknya sebagai julukan. Seberapa murah? Bagaimanapun, hargalah yang menjadi pertimbangan utama. Well, sebenarnya aku sudah membelikannya untukmu. Sebagai hadiah kepulanganmu. Charlie melirikku dengan ekspresi berharap. Wow, gratis. Kau tidak perlu melakukannya, Dad. Tadinya aku mau membelinya sendiri. Aku tidak keberatan. Aku ingin kau bahagia di sini. Ia memandang lurus ke arah jalan sewaktu mengatakannya. Sejak dulu, Charlie tidak pandai mengungkapkan perasaannya dengan kata-kata. Satu lagi kesamaan di antara kami. Maka, mataku juga memandang lurus ke depan sewaktu menjawab. Keren, Dad. Rims. Aku sangat menghargainya. Tak perlu menambahkan bahwa keinginannya itu mustahil terwujud. Ada gunanya Charlie ikut menderita bersamaku. Dan aku tak pernah mengira bakal dibelikan pick-up. Well, sama-sama kalau begitu. Gumam Charlie, malu oleh ucapan terima kasihku tadi. Kami berbasa-basi sedikit tentang cuaca yang basah. Dan pada intinya, hanya itu obrolan kami. Kemudian tatapan kami menerawang keluar jendela. Mungkin pemandangannya indah atau semacamnya. Semuanya serba hijau. Pohon-pohon yang ditumbuhi lumut, baik di dahan-dahan maupun di cabang-cabangnya. Dan tanahnya rapat ditumbuhi pakis-pakisan. Bahkan, udara berubah warna menjadi hijau saat menerobos sela-sela dedaunan. Lalu hijau, seperti planet alien. Akhirnya kami tiba di rumah Charlie. Ia masih tinggal di rumah kecil dengan 2 kamar yang dibelinya bersama ibuku pada awal pernikahan mereka. Hanya itu kebersamaan mereka. Hanya di permulaan. Di sana, diparkir di jalan depan rumah yang tak pernah berubah. Pick up baruku. Well, baru bagiku.
Warnanya merah pudar, dengan bumper besar, melengkung, dan kabin bundar. Dan aku sangat menyukainya, padahal aku bukan tipe cowok penggemar mobil. Jadi aku sendiri kaget menyadari reaksiku. Maksudku, aku bahkan tidak tahu apakah mobil itu bisa jalan, tapi aku bisa membayangkan diriku di dalamnya. Apalagi itu jenis mobil monster tangguh yang kerap terlihat di lokasi kecelakaan, tanpa sedikit pun cat tergores, dan dikelilingi bangkai-bangkai mobil asing yang remuk. Wow, Dad, ini keren! Terima kasih. Kali ini aku benar-benar antusias. Pickup itu tak hanya unik, tapi sekarang aku tidak perlu berjalan kaki ke sekolah sejauh 3 km di bawah hujan. Atau menebeng mobil polisi, yang ini jelas merupakan skenario terburuk. Aku senang kau menyukainya, kata Charlie parau, lagi-lagi merasa malu. Aku hanya butuh 1 kali angkut untuk membawa semua barangku ke lantai atas. Aku mendapat kamar tidur sebelah barat yang menghadap halaman depan. Kamar itu terasa akrab. Itu kamarku sejak aku dilahirkan. Lantai kayu, dinding biru muda, langit-langit yang melancip, gorden bermotif kotak, biru putih pudar di jendela. Semua itu bagian masa anak-anakku. Satu-satunya perubahan yang pernah Charlie lakukan hanya mengganti box bayi dengan tempat tidur dan menambahkan meja seiring bertambahnya usiaku. Di meja itu kini bertengger komputer bekas dengan saluran telepon untuk modem yang dipaku di sepanjang lantai hingga soket telepon terdekat. Itu salah satu persyaratan yang diajukan ibuku agar kami dapat tetap berhubungan. Kursi goyang dari masa bayiku masih berdiri di sudut kamar. Hanya ada 1 kamar mandi kecil di puncak tangga yang harus kugunakan bersama Charlie. Tapi aku pernah berbagi kamar mandi dengan Mom, dan itu jelas lebih parah. Ibuku punya lebih banyak barang, dan ia berkeras menolak semua upayaku untuk membereskan barang-barangnya. Sifat Charlie yang paling kusukai adalah ia tidak suka menungguiku melakukan sesuatu. Ia meninggalkanku membuka koper dan menata semuanya sendiri. Sesuatu yang mustahil dilakukan oleh Mom. Menyenangkan rasanya ditinggal sendirian. Tidak perlu tersenyum dan memasang ekspresi nyaman. Lega rasanya bisa memandang keluar jendela pada hujan yang turun deras dan membiarkan pikiranku bermuram. SMA Forks hanya memiliki 357. Sekarang 358 murid. Sementara di sekolah lamaku, ada lebih dari 700 murid untuk kelas satunya saja. Semua anak di sini tumbuh bersama. Kakek nenek mereka berteman sejak batita. Aku akan jadi murid baru dari kota besar yang bakal jadi pusat perhatian dan objek bisik-bisik mereka. Mungkin kalau aku tipe cowok populer, aku akan senang jadi pusat perhatian. Datang dengan gayaku yang keren dan populer. Tapi tak ada yang dapat menyembunyikan fakta bahwa aku bukan tipe cowok itu. Bukan bintang football, ketua dewan siswa, bukan juga cowok Badung bersepeda motor. Penampilanku memberi kesan jago basket, sampai aku mulai berjalan. Anak yang dulu sering didorong ke loker dan mendadak meninggi 45 cm di tahun kedua. Anak yang terlalu pendiam dan terlalu pucat, tidak tahu apa-apa soal game, mobil, statistik bisbol, atau hal-hal lain yang seharusnya aku sukai. Tidak seperti cowok-cowok lain, aku tidak punya banyak waktu luang untuk menekuni hobi. Tidak seperti cowok-cowok lain, aku tidak punya banyak waktu. Tidak seperti cowok-cowok lain, aku tidak punya banyak waktu luang untuk menekuni hobi. Aku harus membereskan perhitungan keuangan, menyumpal saluran pembuangan agar tidak dimasuki ular, dan berbelanja untuk kebutuhan seminggu. Atau dulunya aku begitu. Jadi, aku tidak akrab dengan orang-orang seusiaku. Mungkin faktanya adalah, aku tidak akrab dengan orang-orang. Titik. Bahkan ibuku, orang yang paling dekat denganku dibandingkan siapapun di planet ini, tidak pernah benar-benar mengerti aku. Terkadang aku bertanya-tanya, apakah cara pandangku sama dengan cara pandang orang lain? Misalnya, mungkin saja yang kulihat berwarna hijau itu sesungguhnya merah di mata orang lain. Mungkin aku mencium bau cuka sementara mereka mencium bau kelapa.
Mungkin ada yang tidak beres dengan otakku. Tapi tidak masalah apa yang menjadi penyebabnya. Yang menjadi masalah adalah akibatnya. Dan besok barulah permulaannya.